Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film Donghua series yang berjudul Throne of Steel untuk part yang ke-15. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Hao Chen dan timnya sedang menjalani ujian pemburu iblis dan memasuki ke dalam wilayah iblis. Hao Chen dan para timnya pun berhasil mengalahkan para prajurit iblis di sana. Namun, karena Nona Lin kalah jumlah dalam membunuh para monster iblis, ia ingin mengejar beberapa monster iblis yang melarikan diri agar ia bisa bersaing dengan Hao Chen. Hao Chen melarangnya karena demi keselamatan Nona Lin sendiri. Akan tetapi Nona Lin tidak mempedulikannya dan mengejar beberapa iblis tersebut. Karena Nona Lin adalah ketua tim, jadi Hao Chen dan yang lainnya harus mendengarkannya dan mengikuti perintahnya. Di perjalanannya, di sana ada kerangka iblis yang sangat besar. Lalu Hao Chen tahu kalau di sana ada iblis ruh yang tidak terlihat. Nona Lin dengan sombongnya kalau ia tidak takut sama sekali. Ia meminta kepada semuanya jika menemukan iblis untuk langsung membunuhnya. Hao Chen hanya bisa bersabar dengan tingkah laku ketua timnya yang begitu angkuh. Tak serang berapa lama iblis tak terlihat itu menyerang ke arah Nona Lin. Untungnya, Hao Yao binatang pendamping Hao Chen tahu dan mengagetkan iblis tersebut. Tapi lagi dan lagi, Nona Lin dengan angkuhnya meminta Hao Chen menyimpan binatang iblisnya yang menurutnya tidak berguna. Di saat bersamaan, Nona Lin diserang kembali oleh iblis tak terlihat itu. Nona Lin pun sangat ketakutan. Hao Chen pun langsung menolongnya dan menangkisnya dengan teknik perisainya. Dan iblis tersebut adalah iblis invisible. Nona Lin terlihat shock karena terkena teknik iblis hitam tersebut. Di saat iblis itu akan menyerang kembali ke arah Nona Lin, Hao Chen menggunakan tungku roh untuk menarik iblis itu dan menjadikan menyerang dirinya. Iblis itu pun langsung menyerang ke arah Hao Chen. Hao Chen masih bisa menangkisnya. Shen Shen juga ikut membantu menyerang iblis itu dengan teknik pedangnya. Di saat Shen Shen tidak bisa melawannya, Hao Chen menggunakan tungku roh kembali untuk menarik iblis tersebut. Nona Xin merasa bingung kenapa iblis itu selalu menargetkan Hao Chen. Lalu Hao Chen menggunakan teknik pedang tebasan cahayanya untuk menyerang iblis itu dan mengenainya. Iblis invisible itu pun seketika mati oleh Hao Chen. Kakak beradik Chen Xin dan Chen Shen pun baru tahu kalau Hao Chen ternyata lebih hebat darinya. Ia berkata kepada Hao Chen kalau ilmu pedang Hao Chen sangat keren. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun di sana Nona Lin Jialu terkena sihir hitam oleh iblis invisible itu. Ia tidak sadarkan diri dan menjadi sangat ketakutan. Dan selalu terbayang dengan iblis tersebut. Lalu Hao Chen pun menyembuhkan dengan teknik cahaya kepercayaan. Seketika Nona Lin pun sembuh dari sihir hitam tersebut. Nona Xin menjelaskan kalau iblis invisible itu selalu mengincar kepada penyihir dari sebuah tim untuk mengurangi kekuatan serangan terbesar. Jadi Hao Chen berpikir kalau ia harus bisa melindungi Nona Lin dan timnya karena ia sebagai kesatria penjaga. Nona Lin meminta beristirahat terlebih dahulu di sana. Tapi Hao Chen meminta untuk segera pergi dari sana karena iblis ruh memancing timnya ke sana dan menghilang. Kemudian iblis invisible keluar dan menakut-nakuti timnya. Dan sepertinya para iblis itu sedang menjebak Hao Chen dan timnya di sana. Jadi Chen Xin pun meminta Nona Lin untuk mencari jalan dengan teknik mata elangnya terlebih dahulu untuk melihat musuh-musuh di sekitar. Nona Lin pun menggunakan mata elangnya untuk mencari tahu situasi di sekitarnya. Namun di saat ia menggunakan mata elangnya, ia diserang oleh iblis misterius. Ia mengatakan kalau ada satu musuh yang mendekatinya. Nona Lin sangat ketakutan karena iblis tersebut adalah iblis pedang ganda hijau. Seketika mereka semua pun terkejut karena iblis ganda pedang hijau itu merupakan iblis tingkat 5. Nona Xin memarahi Nona Lin karena ia mengira kalau iblis pedang ganda hijau itu adalah iblis biasa. Lalu Chen Xin menjelaskan kalau semuanya bukanlah lawannya karena iblis itu adalah iblis tingkat 5. Karena semua bukan lawannya, Nona Lin meminta kepada timnya untuk pergi ke portal teleportasi dan meminta bantuan kepada Tuan Pengawas. Namun Nona Xin menolaknya karena jika kembali maka ujiannya akan gagal.
Nona Lin sangat marah kepadanya karena Nona Xin lebih mementingkan ujian daripada nyawanya. Ia menjelaskan kalau iblis tersebut adalah iblis tingkat 5 dan timnya hanyalah kesatria tingkat 4. Ia tahu kalau itu sama sekali bukanlah tandingannya. Di saat Nona Lin akan pergi, Hao Chen meminta untuk jangan melakukannya. Karena jarak ke portal teleportasi sangat jauh. Iblis pedang hijau ganda juga sangat cepat. Jika melarikan diri, maka akan memudahkan memburunya. Karena tidak ada jalan kembali, maka Hao Chen meminta kepada semuanya untuk memulihkan kekuatan spiritual terlebih dahulu. Namun Nona Lin selalu menolaknya. Ia mengatakan memulihkan kekuatan spiritual juga tidak berguna. Karena ia adalah iblis tingkat 5 dan hanya akan terbunuh satu persatu. Lalu Hao Chen meminta kepada kakak beradik dan Nona Lin untuk percaya kepadanya. Ia menjelaskan kalau ia telah menarik iblis invisible dengan menggunakan kekuatan tungku roh. Begitu Hao Chen mengunci tungku roh, maka iblis ganda juga hanya akan menyerang Hao Chen saja. Dengan begitu, yang lainnya bisa menyerang dengan aman. Seketika mereka terkejut karena Hao Chen mempunyai tungku roh. Chen Xin juga melihat di saat bertarung melawan iblis invisible, Hao Chen menggunakan keterampilan pertahanan ilahi. Ia tahu kalau keterampilan yang dipelajari oleh Hao Chen adalah kesatria tingkat 4. Jadi kakak beradik Chen Xin dan Chen Shen memilih bersama Hao Chen. Chen Xin mengatakan sebagai pejuang tidak boleh mundur tanpa bertarung. Chen Shen juga berkata kalau ia akan berjuang sampai mati di sana. Nona Xin juga berkata kepada Nona Lin untuk jangan mementingkan egonya. Karena jika lari sekarang, semuanya pasti akan mati. Ia mengatakan kalau Nona Lin adalah seorang penyihir dan salah satu penyerang inti dari timnya. Selain itu, Nona Lin adalah ketua tim. Hao Chen berkata kepada Nona Lin kalau ia adalah seorang kesatria penjaga. Ia tidak membiarkan iblis menyakiti Nona Lin lagi kecuali ia akan mati. Nona Lin mulai terluluh hatinya dan menuruti apa kata Hao Chen. Lalu Nona Xin berkata kepada Hao Chen kalau ia tidak akan membiarkan Hao Chen mati. Ia meminta yang lainnya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dan ia akan berjaga-jaga dengan binatang pendampingnya. Hao Yu juga ikut Nona Xin untuk berjaga-jaga. Di saat Nona Xin menggunakan pesona mawar nerakanya, tiba-tiba iblis ganda pedang hijau pun muncul dan menyerang dirinya. Nona Xin masih bisa menghindarinya. Ia pun langsung memberitahu kepada semuanya kalau iblis ganda telah datang untuk menyerangnya. Lalu Nona Lin menggunakan sihir esnya untuk mengcounternya. Namun semua itu sia-sia karena serangannya tidak mempan sama sekali. Di saat Nona Lin tertekan, Hao Chen menggunakan tungku rohnya untuk menarik iblis tersebut dan menyerang dirinya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Hao Chen sadar kalau iblis ganda pedang hijau lebih kuat darinya dalam hal apapun. Karena ia adalah iblis tingkat 5. Semakin lama bertarung akan semakin buruk bagi semuanya. Hao Chen meminta kepada semuanya untuk menyerang bersama. Namun semua itu juga sia-sia. Hao Chen dan yang lainnya pun terpental oleh serangannya. Hao Chen hanya bisa menahannya sampai ada kesempatan untuk menyerangnya. Di saat Chen Shen menyerang kembali ke arah iblis tersebut, tungku roh pemikat Hao Chen gagal. Jadi iblis tersebut pun menyerang ke arah Chen Shen. Untungnya Nona Lin menggunakan teknik cincin esnya untuk membekukan iblis pedang ganda tersebut. Dan ia hanya bisa menahannya sebentar. Jika mananya habis, iblis pedang ganda itu pun akan bebas dan menyerang kembali. Hao Chen pun memikirkan cara untuk mencari kelemahan dari iblis pedang ganda itu. Lalu Nona Lin meminta kepada semuanya untuk pergi. Ia mengatakan kalau awalnya memang kesalahan dirinya. Dan ia akan menebusnya. Kakak beradik itu pun saling menyalahkan satu sama lain. Di saat itu juga, Hao Chen pun angkat bicara. Ia mengatakan kepada semuanya untuk mendengarkan perintahnya. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.